So, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada kita semua. Semoga dalam pertemuan kali ini, walaupun secara video, saya menyapa Anda. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang bugar, serta mampu terus konsentrasi hingga di akhir video. Amin. Semoga keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kantong yang beruang. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini, setelah saya memantapkan diri bahwasanya ternyata pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban, ternyata berbicara juga tentang politik, hukum, dan kewarganegaraan yang akhirnya akan membuat sebuah pola pemikiran ke dalam sebuah bangsa ataupun rakyatnya sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang 1 sampai dengan 5. Oke, pada kesempatan kali ini silakan buka bukunya di halaman yang pertama, di bab yang pertama. Judul besarnya itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, langsung aja, ini yang pertama saya ambil. Oke, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, membicarakan hubungan antara warga negara dan negara pada hakikatnya adalah membicarakan suatu pola hubungan kekuasaan. Ini kan berarti negara memiliki kekuasaan, rakyat juga memiliki kekuasaan, karena sejatinya kekuasaan itu menurut Montesquieu yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kata Montesquieu gitu. Nah, di mana antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara dapat disebut negara jika mempunyai batas wilayah, rakyat yang berdaulat, dan pemerintahan yang berkuasa. Jadi gini, syarat-syarat berdiri suatu negara itu kan ada 4 tuh, ya kan? Syarat-syarat berdiri suatu negara itu ada 4. Nah, yang pertama itu adanya rakyat, yang kedua itu adanya wilayah, yang ketiga itu pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah diakui secara de jure dan de facto oleh negara-negara di luar sana. Kira-kira gini, hubungan antara rakyat dan pemerintah, pemerintah ini secara artian luas itu, secara sempit aja. Secara sempit itu yaitu lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu terdiri atas presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh lembaga lain yaitu Kementerian Negara dan lembaga non Kementerian Negara. Jadi mereka itu adalah sebuah pemerintah ya, eksekutif lebih tepatnya. Oke, hubungan antara rakyat dan pemerintah adalah hubungan antara pemberi mandat kita gitu ya, yang diberikan mandat dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi hubungannya itu adalah kita sebagai rakyat yang sejatinya adalah kekuasaan tertinggi sejatinya memberikan mandat kepada si pemerintah untuk mengelola sebuah negara bernama Indonesia sebagaimana sesuai dengan semestinya. Jadi hubungannya itu adalah antara rakyat dengan pemerintah, yaitu sebagaimana dengan mestinya. Oke, pada kesempatan kali ini materinya yang akan saya sampaikan kira-kira, walaupun nggak semua ya, kira-kira tentang inilah. Kira-kira tentang ini. Oke, materinya kira-kira tentang ini. Yang pertama, siapa sih warga negara Indonesia? Yang kedua, hubungan warga negara dan negara dalam hak dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pemberian hak warga negara. Yang keempat, pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir, sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, oke, coba lihat bukunya tentang makna dan hak kewajiban warga negara. Nah, hak di sini bukan berarti berbicara tentang hak asasi manusia saja. Jadi bukan berbicara tentang hak asasi manusia, melainkan berbicara tentang hak warga negara. Nah, kalau hak asasi manusia kan itu
yaitu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Berarti tidak bergantung terhadap dia itu tinggal di negara mana, melainkan ya semua orang itu, semua manusia yang ada di dunia ini memiliki hak asasi manusia itu, ataupun bisa disebut sebagai hak hidup gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, berbeda dengan hak warga negara. Nah, hak warga negara adalah hak yang ia dapatkan dari negara tersebut sebagai keanggotaannya di masyarakat. Nah, menurut buku yang kalian pegang, coba lihat deh di halaman 3. Nah, hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan hak asasi sifatnya universal ataupun menyeluruh, ya kan, tidak terpengaruh status kewarganegaraan dia. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya gini, maksudnya gini, hak warga negara itu dibatasi status kewarganegaraannya. Oke, di sini pernah ada yang ke luar negeri. Kalau pernah, saya contohkan gini. Kalau kita mau ke luar negeri, ini tentang hak warga negara ya, dan statusnya di kenegaraan sebagai anggota di kenegaraan tersebut. Kalau kita di luar negeri, boleh nggak? Boleh melancong gitu, pergi ke negara tetangga, misalnya ke Singapura, ke Thailand misalnya. Syaratnya cuma satu, yaitu punya visa. Nah, visa itu adalah visa internasional yang dibolehkan oleh negara tersebut kita untuk masuk ataupun datang berkunjung ke negaranya. Nah, KTP internasionalnya itu disebut dengan paspor. KTP internasionalnya itu disebut dengan paspor. Maka paspor dan visa itu gabung di dalamnya. Ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan paspor tersebut, kita berkunjung ke negara tersebut, ke negara lain lah misalnya gitu selain Indonesia, maka hak warga negara kita itu masih melekat dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Hak kita sebagai warga negara Indonesia itu ada. Tapi kita tidak berhak di negara lain, seperti misalkan mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam suatu daerah di negara lain. Itu nggak boleh karena kita bukan statusnya sebagai warga negara di Thailand, di Singapura, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Tapi kalau di negara kita berhak dan boleh berpartisipasi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, misalnya calon wali kota Medan, kira-kira gitu. Jadi perbedaan itu kira-kira di situ. Kalau di negara kita berhak, kalau di negara lain kita nggak berhak. Nah, contoh lain tuh banyak. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita jauh tentang hak dan kewajiban warga negara, kita masuk ke sini. Oke. Di sini dia. Nah, siapa sih warga negara Indonesia? Nah, dari pengertiannya, warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Ya, jadi warga negara dan penduduk itu beda. Kalau penduduk itu kan dia bertempat tinggal di tempat tersebut, tapi belum tentu juga dia sebagai warga negara. Nah, warga negara ini keabsahannya itu kalau di Indonesia itu disebut dengan, kalau dari lahir lah kita sebutnya warga negara itu, ketika lahir maka ada akte kelahiran. Ya kan, setelah akte kelahiran kalau dia mau sekolah maka bisa menunjukkan yang namanya kartu tanda siswa atau bisa juga dengan raport. Nah, sebelum dia sekolah, maka dalam pengurusan akte kelahiran dinaikkan statusnya itu ke dalam buku ataupun kertas yang disebut dengan kartu keluarga. Lanjut, ketika dia berusia mampu sekolah, maka dia akan mendapatkan KTS ataupun kartu tanda siswa ataupun kartu tanda pelajar, KTP. Setelahnya lanjut ke tahap berikutnya, warga negara itu disebut dengan warga negara apabila dia sudah dapat kartu tanda penduduk ataupun KTP setelah dia berumur 17 tahun. Nah, setelah dia berumur 17 tahun ini baru sahlah dia dianggap sebagai warga negara yang mampu dan cakap terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya dalam hukum, orang yang dapat dihukum itu adalah orang
yang cakap hukum, yaitu orang yang sudah memiliki KTP setidaknya berumur 17 tahun. Oke, lanjut. AS Hikam mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship. Nah, citizenship ini itu warga negara, yaitu anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Yang membentuk negara itu sendiri. Jadi, anggota dari suatu komunitas, kita, individu, adalah suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Jadi, kalau komunitasnya nggak bagus, maka negara itu sendiri pun nggak akan bagus. Makanya di akhir slide tadi, nah di sini, yaitu sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Maka di akhirnya, sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, menurut Kurniatmanto S dinyatakan bahwa warga negara sebagai anggota negara, warga negara nih ya, kita individu sebagai anggota itu bisa kita sebut sebagai komunitas dari sebuah negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban terhadap negaranya. Oke, saya mau bilang gini, organisasi di dunia yang paling besar itu setelah PBB yaitu negara. Menurut saya ya, kalau salah silakan dikoreksi dan komen di bawah. Ya kan? Menurut Kurniatmanto S dinyatakan bahwa warga negara sebagai anggota negara yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban terhadap negaranya. Berarti dia memiliki kedudukan, memiliki hak, dan memiliki kewajiban ketiganya ini untuk negaranya. Ya, nah dalam Undang-Undang Dasar sendiri tertulis dengan jelas dan pasti ya pada pasal 26 bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi bukan nggak mungkin orang asing untuk masuk ke negara Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sangat mungkin. Contohnya itu kayak di sepak bola misalnya ya, ada Christian Gonzalez, ada Irfan Bahdim, ada Greg Nwokolo, ada yang terbaru tuh kayaknya kemarin ada yang di U berapa gitu yang mau masuk untuk memperkuat timnas U16 gitu dari Sintayong. Jadi warga negara menurut pasal 26 itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain berarti orang asing gitu ya, yang nggak secara keturunan itu nggak ada darah dari Indonesianya, namun bisa yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, kira-kira gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 nih ya, ini saya ambil sedikit dari undang-undang. Kalau saya berbicara tentang hukum agak-agak senang sedikit saya nih. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 gitu ya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia itu adalah ada beberapa spesifikasi. Nah, saya buka agak sedikit besar nih. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan kita, yaitu yang pertama adalah setiap orang nih ya, berarti setiap individu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berarti ada peraturan lainnya yang mengatur tentang ini, ataupun berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir, nah ini berbicara tentang ius sanguinis dan ius soli nih biasanya, yaitu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ini ya secara umum lah ya, walaupun dia tinggal di mana, tapi kalau ayah dan ibunya itu, papa dan mamanya itu adalah warga negara Indonesia dan lahir anaknya, maka secara otomatis anaknya adalah warga negara Indonesia. Dan boleh dicatatkan dalam catatan kependudukan. Yang C, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Berarti ini mix ya, darah campuran lah kita bilang, yaitu ayahnya warga negara Indonesia
dan ibunya warga negara asing. Berarti anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang berkewarganegaraan Indonesia. Ini ayah ya, yang warga negara Indonesia. Nah, yang D adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Nah, ini dimix lagi terbalik, yaitu ayahnya yang warga negara asing sementara ibunya adalah warga negara Indonesia. Maka anaknya boleh menjadi warga negara Indonesia menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada lagi undang-undang nomor berapa gitu selain undang-undang nomor tahun 2006 ini. Nah, selanjutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, ya kan? Anak yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, maka anak tersebut boleh menjadi warga negara Indonesia. Makanya Indonesia itu dengan jelas ya di pembukaan undang-undang itu untuk ketertiban dunia gitu kan, maka biar dunia tertib udah masuk aja negara Indonesia gitu, ramah banget ya negara kita gitu, sampai-sampai anak-anak yang orang tuanya nggak jelas boleh aja masuk menjadi warga negara Indonesia asalkan dari seorang ibu warga negara Indonesia, ya kan. Nah, yang terakhir nih yang agak mirip dengan yang biasa terjadi di Indonesia, ini banyak yang F nih, yaitu anak yang lahir ini ya, yaitu anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Nah, selengkapnya itu bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bisa download sendiri, searching aja di Google Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, ini syarat-syarat ya, siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Kita next lagi. Nah, tentang kewarganegaraan Indonesia. Nah, kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu. Ini tentang kewarganegaraan ya. Kan PPKN itu nggak aja berbicara tentang politik dan hukum, ternyata berbicara juga tentang kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ini versi politik ya. Berarti kewarganegaraan itu banyak unsur politiknya juga, walaupun intinya tentang kewarganegaraan. Nah, seseorang dengan keanggotaan yang demikian yang dia miliki disebutlah dia sebagai seorang warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Berarti warga negara itu berhak memiliki paspor dari negara yang ia anggotai. Misalnya dia warga negara Indonesia, maka dia berhak mendapatkan paspor dari negara tersebut. Kira-kira gitu. Nah, seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, kepada orang ini akan diberikan KTP yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi KTP ini bisa dari mana saja, yang penting jelas datanya, dari provinsi ataupun dari kota yang dia tempati. Nah, lebih lanjut khusus mengenai warga negara Indonesia ini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 2 nomor 12 tahun 2006 undang-undangnya. Nah, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, kita next. Nah, kriteria ini tentang ius-ius yang saya bilang tadi. Nah, kriterianya itu ada 2 ternyata. Secara bentuk tuh ada 2, dan secara syarat itu ada 2 juga. Yang pertama itu secara bentuknya itu melalui kelahirannya. Yang kedua itu yang saya bilang tadi seperti pemain sepak bola, yaitu naturalisasi. Nah, kriteria yang pertama itu adalah kriteria yang biasa kita sebut sebagai ius sanguinis. Nah, ius sanguinis ini yaitu
dia itu memperoleh suatu kewarganegaraan berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya dimanapun ia dilahirkan. Makanya tadi ada gitu ya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ketika orang tuanya warga negara Indonesia dua-dua, maka walaupun dia lagi hamil nih misalnya yang ibunya tiba-tiba melahirkan di Ceko, misalnya melahirkannya di Ceko, maka dia itu warga negara Indonesia, bukan warga negara Ceko. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, itu berhak menjadi warga negara Indonesia karena orang tuanya keduanya adalah warga negara Indonesia. Berarti berdasarkan keturunan. Berarti kalau ada pertanyaan, ius sanguinis itu warga negaraan berdasarkan dengan keturunan. Lanjut, kita berbicara tentang ius soli. Nah, ius soli ini adalah asas tentang kewarganegaraan di mana ia dilahirkan. Nah, lihat tuh. Ius soli, di dalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Jadi boleh, kira-kira gitu. Nah, yang paling sering saya lihat ataupun paling heboh ini tentang yang B di sepak bola itu, yang B ya, yaitu naturalisasi. Ya, tentang naturalisasi. Nah, naturalisasi ini adalah kewarganegaraan suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain. Ya kan? Nah, itu bisa kalian baca di buku, ada juga tentang siapa-siapa saja yang berhak dan bisa dinaturalisasi. Sebenarnya ini sih tentang kepentingan politik juga ada dan kepentingan suatu negara. Misalnya dia mampu mengangkat harkat dan martabat suatu negara walaupun dia warga negara asing, maka dia boleh-boleh saja dan sah-sah saja apabila negara Indonesia itu membutuhkan dia. Misal kayak kemarin Christian Gonzalez, mungkin semua udah pada kenal gitu ya. Dia tuh udah minta menjadi warga negara Indonesia udah lama dan sudah tinggal setidaknya 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Dia minta namun gagal di penghujung karirnya itu dia ternyata diminta balik sama negara Indonesia untuk menjadi penyerang ataupun striker dari tim nasional Indonesia yang senior. Akhirnya dengan proses tertentu dalam undang-undang ya di Kementerian Hukum dan HAM dan di Mahkamah Agung, dia dites nyanyikan lagu wajib nasional, sumpah dan lain sebagainya, maka dia sah menjadi warga negara Indonesia walaupun dia itu adalah warga negara, kalau nggak salah warga negara Uruguay atau Argentina ya, saya lupa juga, kira-kira gitu. Oke. Next. Nah, ini dia. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pertama, kita tuh permohonan, terus tuh pernyataan, terus tuh pemberian, dan terus pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Nah, bukti-bukti untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia itu dapat dilihat sendiri di PowerPoint yang saya tampilkan. Nah, ini dia. Yaitu surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran dan lain sebagainya, sampai dengan ke poin yang D. Itu bisa kalian lihat semua di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, orang tersebut juga dapat kehilangan status kewarganegaraannya, yaitu misalnya gini, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Berarti dia mau melepas kewarganegaraan kita ataupun kewarganegaraan Indonesia demi kewarganegaraan yang lain. Yang B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
sampai dengan kepada yang E secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Nah, kita masuk ke dalam topik sekarang ya. Dalam undang-undang Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan hak warga negara itu adalah sebagai berikut A sampai dengan G. Pertama, hak atas pekerjaan, berserikat berkumpul, itu banyak lah, itu biasa pasal 28A sampai dengan pasal 28J itu rata-rata tentang ini semua gitu. Nah, bedanya hak asasi manusia dengan hak warga negara itu udah saya jelaskan. Jadi intinya hak dan kewajiban itu bedanya gini. Ketika kamu memberikan sesuatu, maka kamu berhak mendapatkan sesuatu. Ya kan? Kira-kira gitu. Ketika kamu memberikan sesuatu, maka kamu berhak mendapatkan sesuatu. Misalnya gini. Ketika kamu membayar, misalnya bayar uang sekolah gitu kan. Berarti kamu berhak untuk mendapatkan hak kamu di sekolah. Misalnya mendapatkan proses belajar mengajar dari guru secara langsung ataupun secara video seperti ini, mendapatkan fasilitas sekolah yang layak, misalnya kamar mandi, ruang belajar yang bagus, kipas angin misalnya, AC, ya mungkin nggak ada ya di sekolah kita, ataupun papan tulis yang layak, meja yang layak, kursi yang layak, ada kantin dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu membayar sebuah kewajiban kamu itu, maka kamu berhak mendapatkan kewajiban itu. Nah, contohnya itu, kalau misalnya di negara, setiap orang itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Benar nggak sih? Setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu jelas di Undang-Undang Dasar ya. Nah, ketika kamu membayar sebuah kewajiban, kamu sebagai warga negara, maka kamu berhak mendapatkan fasilitas umum dari negara. Misalnya apa? Misalnya berhak mendapatkan persamaan hukum atas segala apa yang dilakukan negara ini terhadap dirimu. Misalnya gini, ketika ada yang nilang gitu, ada polisi nilang gitu kan, ketika ada pelanggar, maka kamu berhak ataupun mengajukan pendapat tentang kenapa ini nggak ditilang, kenapa ini ditilang. Itu berhak demokrasi gitu, karena pada kenyataannya banyak gitu ya, hak-hak kita sebagai warga negara itu dilanggar sama negara juga banyak, cuman itu oknum, tidak secara umum gitu ya. Nah, yang agak agak bingung sih nanti tentang kewajiban warga negara. Bedanya kan tadi ada hak warga negara dan ada juga hak asasi manusia, bedanya jelas ya. Nah, pertanyaannya, apa beda kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara? Kira-kira apa? Apa beda kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara? Nah, menurut buku, saya jelasin dikit ya menurut buku, karena nggak saya bawa ke PowerPoint. Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Nah, kewajiban asasi adalah kewajiban dasar seseorang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya gini, ini contoh kecil ya. Kewajiban asasi itu berarti terlepas dari status kewarganegaraan seseorang. Contohnya gini, setiap orang itu wajib menghormati dan menghargai, misalnya setiap orang itu, mau dia warga negara manapun, setiap orang itu wajib menghormati dan menghargai agama apapun yang dimiliki ataupun dipeluk oleh orang lain. Itu wajib. Itu wajib. Maka daripada itu disebut sebagai kewajiban asasi. Nah, sementara karena itu terlepas dari apa ya? Terlepas dari keluarga negara, mau dia warga negara manapun ya, kalau misalnya orang lain itu beragama apa ya, kita wajib menghormati dan menghargai agama orang lain itu gitu. Nah, kalau kewajiban warga negara, maka dia akan diperuntukkan sebagai statusnya untuk negara tersebut. Misalnya gini, setiap warga negara wajib membayar pajak untuk negara
tersebut atau warga negara ataupun dia sebagai anggota warga negara tersebut. Maka ketika dia mau beli sesuatu misalnya, maka dia wajib membayar pajak. Ketika dia punya harta yang lebih ataupun usaha yang lebih, maka dia wajib membayar pajak dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai sini saja yang bisa saya jelasin. Mudah-mudahan semuanya paham. Kira-kira kalau nggak ada yang paham, silahkan komen di bawah ataupun chat di Instagram saya, namanya Auda Riza. Nggak usah diikutin, tapi itu terbuka untuk umum. Silahkan bertanya di chat di bawah, di komen di bawah, ataupun di melalui Instagram saya juga boleh. Nah, mengenai hubungan antara warga negara tentang hak dan kewajibannya, memang masih banyak tebang pilih ataupun banyak permasalahannya. Contohnya kira-kira gini, kalau dari buku gini ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak gitu ya. Karena dari bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul sebuah hak, ya kan? Nah, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya gini, kan jelas sudah dalam undang-undang dijelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Misalnya gitu, atau setiap fakir miskin dipelihara oleh negara, ya kan? Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Makanya kita sebagai warga negara harus ekstra mulai saat ini untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bravo terus untuk kita. Terima kasih atas pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan cukup waktu yang panjang untuk dapat kembali berkumpul secara tatap muka secara langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Saya Rija, saya pamit.